Mudah-mudahan dari rahmat dan menjaga sehat kita mendapat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, juga dari rahmat dan menjaga sehat kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar menyehatkan badan kita dan seluruh keluarga kita. Pahalanya kita kirimkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita, khususnya junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para auliya, para guru-guru khusus almarhum Bapak Kiai Mukhtar, almarhum Bapak Kiai Ali, almarhum Bapak Kiai Mahmud, almarhum Bapak Kiai Bapak Sanusi, almarhum Bapak Kiai Nur Anwar, alwali Bapak Kiai Abdul Ghani, almarhum Bapak Kiai Taufik Abdullah, dan bersurat untuk almarhum kita yakni Bapak Haji Ayyub bin Jamal, almarhum Bapak Haji Madani bin Zikam, almarhum Bapak Haji Malik Aris bin Kajang, almarhum Bapak Haji Al-Rabi bin Haji Ahlan, almarhum Bapak Haji Somad bin Jawad, almarhum Bapak Haji Abdul Malik bin Haji Ahmad, almarhum Bapak Abdul Hasan bin Jamal, almarhum Bapak Syekh almarhum Bapak Haji Atas Soeharto bin Bapak Haji Sari, almarhum Bapak Haji Mahmud bin Bapak Haji Rajin, dan pada kesempatan ini juga kita sebut nama ibu bapak kerabat serta saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan bisa kita menjadi iman Allah meluaskan kuburnya, mengangkat sikap kuburnya, menambahkan nikmat kuburnya. Kita yang masih pada hidup mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan taat dan iman kepadanya, juga dengan rahmat menjaga sehat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan dari segala mata usaha kita, kawan-kawan kita yang pada saat ini berada dalam keadaan kurang sehat, khususnya jamaah masjid Jami Al-Ada, mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari badannya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah panjangkan umurnya ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidun qawlain wa aqwalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja shafa'atuhu likulli halin minal ahwali muqaddami. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fadilati Rajab al-Murajjali. Pasal di dalam menjelaskan fadilah tentang bulan Rajab yang diagungkan. Dan ini dalam bahasa ini kita akan membahas
Dan ini terkala kita masuk dan ada di bulan Rajab. Sekarang kita sudah masuk tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Kalau bulan Rajab kita masuk tanggal 4. Yang kemarin pernah untuk bulan ya dengan tanggal 1 Januari tanggal 1 Rajab. Nah, kondisinya 2 ya. Dari Jumat 3 nah sekarang kita masuk 4. Jadi kalau bulan Muharram yang kita hari tanggal masuk waktu maghrib sudah masuk hari ya. Jadi hari yang keempat di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna 'iddatas shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya nama bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menciptakan langit dan bumi ini itu dari 4 bulan yang dimuliakan di antaranya adalah bulan Rajab. Yang kalau dalam hadis dikatakan salah satu mutawaliyah 3 bulan ini berturut-turut. Nah, akan tetapi yang satu ini terpisah. Ya, nah mana 3 bulan ini yang termasuk bulan yang dimuliakan? Yang pertama itu adalah bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga bulan Muharram berturut-turut. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Nah, Rajab terpisah. Itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 4 bulan yang dimuliakan ini di antaranya bulan Rajab. Kenapa? Karena di 4 bulan ini khususnya dari 3 bulan yang berturut-turut tadi itu dimuliakan oleh Allah karena di bulan itu diharamkan dulu pada saat Nabi bersama orang-orang yang beriman ada di Mekah untuk menumpahkan darah di sekitar kota Mekah. Yang bahkan sampai sekarang dari 3 bulan itu jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Jadi tidak boleh melakukan pembunuhan atau menumpahkan darah atau melakukan suatu peperangan. Nah, termasuk juga di bulan Rajab. Dan di antara juga kemuliaan yang ada di bulan Rajab ini, yakni ada peristiwa yang amat sangat besar, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Isra Mi'rajkan, Isra maknanya perjalanan ya, 20 malam. Nah, kemudian Mi'raj itu maknanya naik yang ke-7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itu di dalam jangkauan, di luar jangkauan atau pikiran manusia, perjalanan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari Mekah sampai kemudian di Masjidil Aqsa sampai ke 7 lapis langit itu dilakukan oleh Nabi. Ini kurang lebih memakan waktu sepertiga malam. Yang kalau berhati tidak mungkin ya. Kenapa? Karena yang pada saat itu belum ada kendaraan yang canggih. Ya sekarang misalnya ada sebanyak Apollo ya, atau pesawat dari sekalipun belum bisa. Belum mungkin kalau bisa mencapai sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Ka'bah, kemudian ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke lapis langit. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya sekalipun dengan pesawat dan pesawat yang modern sekarang pun itu kenyataannya belum sampai langit yang manusia pada saat yang ada di bulan. Yang kenapa? Karena yang ada di bulan itu masih di bawah langit, jadi masih dia merupakan susunan tanah surya, planet-planet yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih jauh dari langit. Ya, nggak tahu kalau sampai di langit tambah 2, 3 sampai ke 7
Ya, nanti kita semata-mata Allah yang menjalankan dalam Allah memang berkehendak. Itu artinya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sini tidak wajib sebagai orang-orang yang beriman percaya dengan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW yang ada di bulan Rajab, yakni pada tanggal 27 Rajab. Walaupun secara akal kita tidak menjangkau, ya bagaimana? Ya Nabi sampai naik ke bulan Islam, jalan lain, jalan dia saja dari Masjidil Haram, dari kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dulu itu kalau orang-orang biasanya melakukan perjalanan pulang pergi antara kota Mekah sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa itu memakan waktu perginya aja 1 bulan setengah ditempuh jalan kaki. Lalu pulang pergi berarti 3 bulan. Itu Nabi sepertiga malam. Nah, makanya pada saat Nabi kemudian pada saat itu bercerita sama sepupunya yang bernama Ummu Hanim. Kenapa? Karena Nabi pada saat itu ada bermalam di rumah Ummu Hanim, ya, sepupu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian pada saat Ummu Hanim melihat ada Nabi di kamarnya, kurang lebih sekitar 2012 dalam bentuk kita sekarang, Nabi masih ada di kamarnya. Nah, akan tetapi begitu pada saat sekitar jam 2:30 masuk lagi Ummu Hanim melihat Nabi tidak ada di kamarnya. Nah, akan tetapi begitu menjelang waktu subuh, Nabi sudah ada di kamarnya. Nah, akhirnya begitu usai sholat subuh, ini kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ummu Hanim, wahai Ummu Hanim, tadi malam aku berjalan dari Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Bukit Lapis Langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, akhirnya kata Ummu Hanim, ya Rasulullah, jangan kau ceritakan masalah ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan mau menerima apa yang kamu katakan. Kenapa? Karena itu luar biasa lawan akal kita. Akhirnya Nabi tetap saja mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu pada saat di Mekah, kalau memang dirinya itu tadi malam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Bukit Lapis Langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Akhirnya cerita ini menyebar. Nah, sampai akhirnya ketika Abu Jahal pulang. Nah, kemudian pada saat itu Abu Jahal, Abu Lahab ingin memprovokasi orang-orang yang beriman agar mereka itu menjadi kembali murtad, artinya keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa? Karena itu tidak mungkin yang dilakukan oleh Nabi, dan mereka pasti tidak akan percaya yang dilakukan oleh Nabi, dan pasti mereka akan kembali lagi yang tadinya kafir iman masuk Islam, kemudian dia akan kafir lagi dengan kenyataan ini. Akhirnya apa? Dipanggilkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan namanya Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu belum ada gelar Siddiq. Nah, tatkala itulah Abu Bakar dipanggil, dan pada saat dipanggil dikatakan, wahai Abu Bakar, kamu percaya kalau memang Muhammad Nabi kamu itu mengatakan dirinya tadi malam di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Bukit Lapis Langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Tuh, kata Abu Jahal. Maksudnya apa? Kata Abu Bakar, ini tidak percaya tadi kepada Nabi, jadi dia pasti akan keluar dari ajaran agama Islam. Nah, kemudian akan tetapi itu Abu Bakar bertanya tadi kepada Abu Jahal, betulkah itu yang mengatakan Rasulullah? Sampai akhirnya Abu Jahal kemudian mengatakan, ya itu betul, yang mengatakan adalah Rasulullah Nabi kamu. Apa kata Abu Bakar? Jangankan seperti
jam 12 masih ada, kemudian sampai kemudian jadi sepertiga malam Nabi tidak ada, kemudian menjelang waktu subuh Nabi ada. Berarti jelas Isra Mi'raj Nabi itu dengan ruh dan jam yang biasa bisa dipaham. Nah ini kenapa? Ya, tak mungkin ruh biasa. Kalau ruhnya aja namanya mimpi. Ya, tak mungkin dalam Al-Quran Allah mengatakan Subhanallah dengan sifat kesucian Allah. Ini Allah akhirnya memperjalankan Nabi tanpa mampu memperjalankan jasadnya, cuma ruhnya saja. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa memperjalankan Nabi ruh dengan jasadnya. Bisa dipaham. Ini yang pertama, ya, yang ada di bulan Rajab itu Nabi kita Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan dia tersebut? Jadi menerima perintah sholat. Kenapa? Karena perintah sholat ini yang langsung Nabi dipanggil itu. Tapi kalau perintah di dalamnya tadi itu cukup Allah menurunkan wahyu, ya, tanpa memanggil Nabi secara langsung. Contoh, ya, masalah zakat saja. Ya di situ wahyu zakat, berikan zakat. Nah, maka disitulah ada kewajiban kita melaksanakan zakat. Waktu kita kerja laksanakan kepada haji. Itu cukup, artinya dibaca wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat pentingnya bagi kita sebagai umat Islam, yakni untuk selalu kita melaksanakan ibadah sholat. Ada cerita-cerita yang biasa ada di bulan Rajab ini, yang biasanya adalah Nabi Isra Mi'raj ada diskon pengurangan sholat dari waktu menjadi 5 waktu. Nah, tapi secara jelas ini adalah inti dari pelaksanaan Isra Mi'raj ini, perintah sholat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, dan begitu juga tata cara kaifiyah sholat ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW bagi kita sebagai umat Islam. Jadi kita tahu ya bagaimana keadaan kita pada saat sholat itu adalah sholat dulu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad pada saat Isra Mi'raj, melihat keadaan para malaikat adalah ajak terakhir dilihat oleh Nabi kita Muhammad dengan gerakan sholat mereka. Kenapa? Karena malaikat itu sholatnya macam-macam. Ada yang diri saja, ada yang duduk saja, ada yang rukuk saja, ada yang tasbih saja. Nah, kemudian diambil oleh Nabi kita Muhammad untuk menghimpun semua sholat para malaikat. Nah, akhirnya menjadi gerakan sholat yang kita lakukan. Nah, makanya kita di dalam melakukan sholat ini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat aku sebagaimana aku sholat. Nah, kita diambil ya kaifiyah kita cara sholat. Yang penting kita enggak menyimpang dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di kami masih banyak pertentangan di dalam masalah sholat. Ada yang bentuknya biasa saja, ya. Ada yang goyang-goyang begini, juga ribut, gitu kan. Padahal ya kan, ya sahabat pada saat itu banyak melihat ahyanan, kadang-kadang Nabi melakukan begini, kadang-kadang Nabi melakukan begini. Kenapa? Karena dulu jadi antara para sahabat pada saat Nabi pergi ke suatu tempat, nggak mungkin mereka semua ikut bersama Nabi. Ada yang mereka tinggal, artinya yang ikut. Nah, yang kebetulan ikut melihat keadaan Nabi sholat, kebetulan Nabi begini. Nah, itulah yang dijadikan pegangan sama dia. Ya. Nah, kemudian juga kalau dia ikut bersama Nabi, nah, pada saat dia lihat Nabi dalam keadaan atahiyat dalamnya begini, ya itu juga yang dipegang oleh dia. Kemudian disampaikan ya dari beberapa hadis. Nah, kemudian di situ kita mau ikut yang mana silakan. Ya, jadi yang begini benar, yang begini aja benar, yang nggak benar dia nggak boleh. Ya, ini apa? Ya enggak. Begini enggak begini kan bisa apa? Yang penting itu ya, itu baru dalam masalah. Bila dia hal yang seperti itu belum lagi yang lain. Nah, hanya di sini kita harus tahu. Jadi yang jelas pada saat kita melakukan sholat ini, itu adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW
Nah, pada saat ada di bulan Rajab, ini fadilah keutamaan bulan Rajab yang diagungkan. Wa ila ala subni mali alil jannah abis sama ambil arti. Ditanya Anas bin Malik tentang surga, apakah di langit atau ada di bumi? Nah, di sini ya kita kadang bertanya, surga itu di langit atau di bumi? Dan di banyak yang mengatakan bahwa surga di langit, di atas langit, dan di ada yang mengatakan juga di bumi. Nah, akan tetapi pada saat Anas bin Malik ditanya, faqala, maka berkata Anas bin Malik, fa'ayyu ardin wa samain tasa'ul jannah, bumi atau langit yang mana yang lebih luas daripada surga? Kila, dikatakan, fa'ayna hiya, maka kalau begitu di mana surga? Nah, di sini ya, kalau dikatakan surga di langit, kalau dikatakan surga di bumi. Langit mana yang bisa membuat surga? Bumi mana yang bisa membuat surga? Kenapa? Karena yang nampak dia langit, yang nampaknya surga itu. Dikatakan wa jannatin arduha samawati wal ardh. Surga itu jadi luasnya mencapai langit dan bumi. Jadi kalau memang surga itu ada di bumi, surga bumi tidak akan bisa menampung surga. Nah, begitu juga kalau surga di langit, langit juga tidak bisa menampung surga. Nah, makanya di sini kalau begitu di mana yang namanya surga? Tatkala itu makanya dikatakan oleh Anas bin Malik, faqala fawqa samawati sab'i tahtal arsy. Maka berkata Anas bin Malik, surga itu ada di bawah langit yang 7, tahtal arsy, yakni di atas arsy. Jadi kalau surga itu jadi ada di luar ya langit. Kenapa? Karena langit tidak mungkin bisa menampung surga karena sangat kuatnya. Ada surga luasnya sama antara langit dan bumi. Makanya kalau surga itu lebih luar dari langit. Ya, jadi di bawah langit yang 7, ya, di bawah arsy, ya, di bawah langit yang 7, di atas arsy tuh keberadaan yang namanya surga. Wa inna jahannama tahtal aradina sakti, dan sesungguhnya neraka jahanam itu di bawah dari bumi yang ketujuh. Nah, itu kalau neraka jahanam, nah itu lawannya surga itu ada di bawah bumi di lapisan yang ketujuh. Tuh, jadi artinya di luar bumi sama besarnya antara surga dengan neraka. Ini ya, menurut ketentuan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, tatkala Anas bin Malik ditanya tentang bagaimana dan adanya surga di mana. An Abdurrahman bin Auf an Nabi alaihi salatu wassalam, dari Abdurrahman bin Auf, dari Nabi atas salawat dan salam, annahu qala, bahwasanya berkata, ya ani Jibril, telah datang kepada aku malaikat Jibril, wa qala ya Muhammad, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malakun. Tidaklah membaca salawat atas engkau salah seorang kecuali membaca salawat atasnya 70.000 malaikat. Wa man shallat alaihi malaikah, dan barang siapa orang yang mendapat salawat atasnya para malaikat, kana min ahli jannah, adalah mereka sebagai penghuni surga. Dan di bulan Rajab ini, kalau kita membaca salawat, ini menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW dari Abdurrahman bin Auf. Jadi tatkala kita membaca salawat kepada Nabi, itu membaca salawat kurang lebih 70.000 malaikat, yakni membaca salawat kepada kita. Artinya malaikat memberikan salam kesejahteraan kepada kita. Tuh, satu salawat yang kita baca dibalas oleh 70.000 malaikat banyak. Ya, ini mereka semua mengucapkan salam kesejahteraan keselamatan bagi kita yang membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dari para malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Nah, tatkala mereka membaca salawat kepada kita, itu kita sudah dicatat oleh Allah sebagai penghuni surga. Ini mungkin. Wa ya anin nabi alaihi salatu wassalam. Dan diriwayatkan dari Nabi atasnya salawat dan salam. Annahu qala, bahwasanya berkata, at-takbiratul ula, takbir dalam salat yang pertama, yudriha al-mu'minu ma'al imam, yang didapati oleh orang mukmin bersama imam. Khairul lahu min alfi hajjatin wa umratin, lebih bagus baginya dari 1000 pahala haji dan umrah. Walahu minal ajri, dan baginya adalah diberi pahala. Kaman tasaddaqa, sebagaimana orang yang dalam keadaan bersedekah, biwajhi yabali uhudi, yakni seberat dibandingkan dengan gunung Uhud. Nah, itu juga dari hadis Nabi Muhammad SAW ini ada dikatakan, tatkala kita mendapati takbiratul ula, takbir pertama akan imam di dalam kita melakukan sholat, itu bagi kita lebih bagus dibandingkan daripada kita melaksanakan ibadah haji 1000 kali haji dan 1000 kali umrah. Walaupun dasarnya kita belum pernah misalnya melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, tapi setiap sholat kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, kita ada di dalam imam takbir, kita takbir, dan dari itu kita diberi oleh Allah ini pahala sebagaimana kita melaksanakan ibadah haji sebanyak 1000 kali, kemudian juga umrah 1000 kali. Ya, maka lebih bagus lagi dibandingkan yang kita dapat dari 1000 kali haji, 1000 kali umrah. Gimana ya, agar kita jangan pada saat di tengah-tengah kehidupan kita ini mengabaikan, melalaikan sholat dari sholat-sholat yang 5 waktu khususnya. Ya, makanya dalam hadis banyak dijelaskan, afdal sholat ala waktiha, afdal utamanya sholat pada awal waktu. Nah, bahkan jangankan yang sholat, yang sholatnya lalai, dia pasti Allah nyatakan bahwa itu bil musallin, neraka boi bagi orang-orang yang sholatnya dalam keadaan lalai. Bisa dipaham? Ini makanya dalam keadaan melakukan sholat, hendaknya kita sifatnya segera. Jadi kalau kita menunggu-nunggu, kita ya akan ya, akhirnya aja selesai, bulan Ramadan hilang, ya, bulan Ramadan, ya, orang-orang belum pada keluar ke masjid kan, ya, orang belum pada keluar sholat, terus gitu, ya, akhirnya apa? Sabar, lalai dalam sholat, ya, nah, makanya di sini, ya. Nah, begitu juga tatkala kita mendapatkan akan takbiratul ula, takbir pertama bersama imam, itu sama juga kita bersedekah, yakni sedekah yang kita lakukan seakan-akan ditimbang ini dengan beratnya gunung Uhud. Kalau kita lihat gunung Uhud yang ada di kota-kota amat sangat besar, ya, nah itu gunung Uhudnya ini yang abad, ya, jadi dijadikan emas gunung Uhud. Nah, beratnya itu seperti itu seakan-akan kita bersedekah seperti itu, punya kita emas sebanyak itu. Ya, nah, tapi setiap takbir yang kita lakukan, ya, pada saat kita sholat bersama imam, untuk kita diberi pahala tadi di samping 1000 kali haji, kemudian juga 1000 kali umrah, kemudian kita tambah bersedekah emas sebesar gunung Uhud yang kita berikan kepada para fakir miskin. Wa yu'tabu lahu bi kulli rak'atin ibadata salatin, dan dicatat baginya tiap-tiap rakaat, yakni dia beribadah selama 1 tahun. Bahkan ya, kalau kita selalu dalam keadaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, itu setiap rakaat ini akan diberi oleh Allah kita pahala seakan-akan kita beribadah selama 1 tahun.
Ini Isa 4. Jadi 7 tahun. 7. Kemudian subuh 2. Jadi 11. Ya, Johor 4. 5. 15. Kemudian Asar 4. Jadi 19 tahun untuk kita hari. Ya, kita diberi pahala ibadah selama berapa tadi? Ya, itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kataballahu lahu bara'ataini bara'ata minan nar wa bara'ata minan nar. Dan begitu juga dicatat oleh Allah baginya orang yang mendapati sholat akan takbir pertama bersama imam, yakni kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat timbang. Itu juga kita diberi oleh Allah. Kebebasan, ya, kebebasan apa? Dari siksa api neraka. Nanti pada saat kita dalam keadaan wafat, ada dalam kehidupan dalam akhirat. Kalau kita selalu dalam keadaan ikut bersama takbir dengan imam dalam sholat, imam takbir, kita takbir, selalu kita dapat itu dijamin oleh Allah. Menurut Nabi kita Muhammad SAW, itu terbebas dari siksa api neraka dan terbebas dari sifat nipak. Ini kenapa? Nipak ini disejajarkan dengan api neraka. Kenapa? Karena orang kalau sudah bersifat nipak ini maknanya sifat orang munafik. Kalau nipak itu sifatnya, kalau munafik orangnya. Jadi kalau orang munafik sifatnya nipak. Nah, sifat orang munafik ini ada 3. Sifat nipak itu yang pertama, tidak ada kajabah. Kalau dia berbicara, bicaranya dusta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahida wahada akhlak. Nah, kalau dia berjanji, dia menginginkan. Kemudian wahida tumina ona. Kalau dia dipercaya, dia tak. Nah, itu kita akan terbebas. Kalau memang kita betul-betul melaksanakan sholat selalu mendapati takbiratul ihram bersama imam. Wahtalafu, dan mereka berbeda pendapat bi haddi takbiratul ula, yakni dalam batasan takbir ula atau takbir pertama. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat apa sebetulnya yang namanya takbiratul ula, takbir pertama bersama imam. Apakah mesti kalau misalnya kita masuk ke dalam sholat tatkala kita ada di belakang imam takbir Allahu Akbar, kemudian setelah itu kita takbir Allahu Akbar, itu yang dinamakan takbir yang kita dapat, takbir yang pertama. Asal batasannya sampai mana? Nah, kemudian ada di sini dikatakan faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka para ulama, ila ayyabul imamu minal fatihati, yakni sampai bahwasanya imam membaca surah Fatihah. Jadi antara misalnya kita masuk sholat, antara imam pendekatan belum selesai baca surah Fatihah, itu kita masih dapat takbir waktu ihramnya imam. Misalnya sholat maghrib ini sudah qomat, ya kita kalau berjalan imam pada saat kita masuk dia udah baca Fatihah. Artinya apa? Ketinggalan takbiratul ihram di imam. Nah, walaupun misalnya kita udah tertinggal takbiratul ihram Allahu Akbar yang tadi imam lakukan bersama yang lain, imam udah baca Fatihah, kita baru masuk Allahu Akbar, tetap kita mendapat takbiratul ihramnya imam. Bisa dipahami. Jadi artinya masih ada
kita rayakan di mana? Tahun barunya apa? Rajab di mana? Ya, banyak umat Islam. Ya, dalam ajaran mereka orang luar Islam yang namanya tahun baru itu tanggal 1, tanggal 2 mereka nggak boleh keluar dari rumah mereka. Mereka harus berdoa. Ya, jadi yang banyak keluar kan dia berjaya raya. Ya, dia tak berubah. Nah, padahal di malam itu sudah jelas. 3 ibadah di luar Islam banyak yang dilakukan. Yang pertama, ya tadi masak kembang api. Itu ibadahnya siapa? Api yang disembah oleh orang manusia. Nah, kemudian apa lagi? Dia trompet. Trompet itu ibadahnya orang Yahudi. Ya, ini. Kemudian apa? Mereka membunyikan bunyi-bunyian. Ya, itu semacam lonceng. Nah, itu ibadahnya orang dasar. Itu 3 sekaligus mereka lakukan. Yang padahal yang dilakukan umat Islam. Ini dari dulu kita belum juga paham. Orang-orang di luar Islam itu nggak keluar. Kita nih, bakar-bakar. Ini kayak harus paham kita. Ya. Nah itu. Jadi kalau kita coba kita di awalnya kemarin menunjukkan dan raja ini, ya hari-hari berikutnya. Nih, ya. Kenapa? Hati kita selalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hati yang hidup di pasti kita akan selalu rindu, menginginkan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu cenderung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga sebab kita dalam memberikan kepada infak dan lain sebagainya. Tapi kalau hati yang sudah mati, ini amat sangat sulit. Tatkala kita menginginkan dekatnya kita kepada Allah, kerinduan kita untuk banyak melakukan ibadah dan begitu juga mengeluarkan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sabballahu al-khaira min fawqi ra'sihi sabban. Dan begitu juga Allah mencurahkan akan kebaikan di atas kepalanya, akan berbagai macam kebaikan. Belum lagi kalau kita menghidupkan dari awal malam di bulan Rajab atau malam-malam di bulan Rajab ini, itu Allah akan selalu yang mencurahkan kebaikan kepada kita di atas kepala kita, artinya di sekitar kita, keluarga kita, ya ahli keluarga kita. Nah, kemudian juga dari berbagai macam kebaikan yang Allah curahkan. Wa kharaja min dunubihi kayawmi waladathu ummuh. Dan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari rahim ibunya. Begitu juga dosa kita keluar ya sebagaimana itu kita baru lahir dari rahim ibu kita. Wa yasba'u li sab'ina alfan min akhir waqaya qad istawjabun nar. Dan begitu juga dia akan diberikan syafaat terhadap 70 ribu orang yang jelas mereka itu dalam keadaan berbuat dosa dan mereka masuk dalam api neraka. Oh, itu juga kalau kita selalu menghidupkan malam-malam di bulan Rajab, kita diberi oleh Allah syafaat, izin, ya, pertolongan untuk menolong orang-orang yang benar-benar diponis oleh Allah salah dan mereka masuk ke dalam api neraka sebanyak 70 orang. Ini dari ahli keluarga yang mungkin barangkali dari beberapa keturunan kita ke atas kita nggak tahu bagaimana ya nenek moyang kita keadaan ya dalam dia beribadah kepada apakah dia dalam keadaan yang sudah jelas diponis oleh Allah dalam keadaan masuk ke dalam api neraka, tapi dengan sebab ini kita menghidupkan malam-malam di bulan Rajab ini untuk kita diberi syafaat oleh Allah. Ya, artinya apa? Izin yang Allah berikan kita untuk menolong orang-orang yang sudah diponis dia masuk ke dalam api neraka, kemudian dia dibebaskan dari siksa api neraka. Ini Anas bin Malik dari Anas bin Malik an Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi atasnya salawat dan salam, annahu qala, bahwasanya berkata, man shalla ba'dal maghrib, barang
min bala'id dunia, yakni daripada bencana dunia, wa ajabil akhirah, dan begitu juga ajab kehidupan alam akhirat. Juga hadis kami yang dari Anas bin Malik, di mana Nabi Muhammad SAW orang yang melakukan sholat setelah sholat maghrib di malam-malam di bulan Rajab, istri rakaat 20 rakaat, ya habis maghrib, kemudian bahagia maghrib, lanjut ya 20 rakaat. Nah dari 20 rakaat ini itu kita jadikan ya 10 salat, artinya 2 rakaat kayak sholat tarawih. Nah cuma dari setiap rakaat kita baca habis baca Fatihah, kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah itu diberi oleh Allah. Kalau dia lakukan ada di bulan Rajab ini, niscaya Allah akan pelihara keluarga dan ahlinya itu dari berbagai macam bencana yang ada dalam kehidupan dunia, begitu juga nanti ajab dalam kehidupan alam akhirat. Nih, mudah-mudahan ya, adalah kita ada di bulan Rajab ini Pak Dania, dan kita betul-betul berupaya berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar dan nampaknya bulan Rajab itu merupakan bulan penyamaian. Artinya kita menanam berbagai macam kebaikan. Dan nanti kita masuk di bulan Syawal, itu namanya kita penyiraman, pemupukan yang sudah kita tanam di bulan Rajab dari berbagai macam kebaikan kita tingkatkan, yang kita tambahkan supaya betul-betul itu tumbuh menjadi subur. Nah nanti di bulan Ramadan itu nanti kita sebagai umat Islam memanen dari apa yang kita berbuat dari bulan Rajab ini. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW merindukan pada saat datangnya bulan Rajab dan sampai bulan Syawal, sampai bulan suci Ramadan. Makanya sampai Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang mudah-mudahan menjadikan kita semua betul-betul di bulan Rajab ini agar mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa alaihi ya Allah hamda ya Allah hamda ya Allah ya Allah ya alim alimna ma ja'alna min hikmatika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbi da'wahum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.